Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sarambe, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang ketatanegaraan pada masa Bani Abbasiyah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia masih memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan yang baik pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah penjelasan materi dari saya. A. Sistem ketatanegaraan di era Abbasiyah. 1. Bentuk negara. Bentuk negara pada masa dinasti Abbasiyah adalah monarki absolut, di mana pemimpin dipilih secara turun-temurun berdasarkan keturunan dan mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Namun, sistem monarki absolut yang mewarnai kekuasaan dinasti Abbasiyah sejatinya berbeda dengan sistem monarki yang pernah dipraktekkan pada era Umayyah. Pada masa Abbasiyah, pengangkatan seorang khalifah tidak harus diawali dengan baiat dan pengakuan dari rakyat sebagai legitimasi kekuasaan. Sedangkan pada masa Umayyah, baiat adalah sebuah keharusan. 2. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Abbasiyah bersifat sentralis. Dalam keadaan darurat, sering khalifah menyerahkan pemerintah kepada panglima besar angkatan perang dan diberi gelar Amiru al-Umara. Sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh dinasti Abbasiyah merupakan pengembangan dari bentuk yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Dinasti Abbasiyah mengembangkan sistem pemerintahan dengan mengacu pada 4 aspek, yaitu 1. Aspek khalifah. Berbeda dengan pemerintahan dinasti Umayyah sebelumnya, dinasti Abbasiyah menyatukan kekuasaan, agama, dan politik. Perhatian mereka terhadap agama tentu tidak terlepas dari pertimbangan politis, yaitu untuk memperkuat posisi dan melegitimasi kekuasaan mereka terhadap rakyat. Pemanfaatan bahasa agama dan pemerintahan ini terlihat pertama kali dalam pernyataan Al-Mansyur, bahwa dirinya adalah wakil Allah Subhanahu wa taala di buminya, atau Zil Allah fi al-ard. Pernyataan ini telah menggeser pengertian khalifah sebelumnya dalam Islam. Sementara pada masa dinasti Umayyah, kekuasaan mereka lebih berpusat pada urusan politik. B. Aspek wijarah. Wijarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas kenegaraan tersebut dinamakan wazir. Sebelum masa dinasti Abbasiyah, wijarah memang telah ada, tapi belum terlembaga. Sedangkan pada zaman dinasti Umayyah, wazir hanya berfungsi sebagai penasehat. Pada dinasti Abbasiyah, di bawah pengaruh kekuasaan Persia, wazir ini mulai dikembangkan. Wazir atau Perdana Menteri ini bertugas sebagai tangan kanan khalifah. Dia menjalankan urusan kenegaraan atas nama khalifah. Dia berhak mengangkat dan memecat pegawai pemerintahan, kepala negara, bahkan hakim. Wazir juga berperan mengordinasi departemen-departemen atau diwan seperti Departemen Perpajakan atau Diwan Al-Haraj, Departemen Pertahanan atau Diwan Al-Jaisi, dan Departemen Keuangan atau Diwan Bai Al-Mal. C. Aspek kitabah. Besarnya pengaruh wazir dalam pemerintahan membutuhkan tenaga-tenaga untuk membantu tugas-tugasnya dalam mengordinasi masing-masing departemen. Untuk itu, wazir pun mengangkat para katib untuk menempati pos-posnya. Di antara jabatan katib ini adalah katib al-Rasyail, katib al-Haraj, katib al-Jun, katib al-Surhah, dan katib al-Qadi. Sesuai dengan namanya, para katib atau kutab bertugas dalam bidangnya masing-masing. D. Aspek hijabah. Hijabah berarti pembatas atau penghalang. Dan sistem politik dinasti Abbasiyah, hajib atau petugas hijab berarti pengawal khalifah. Karena tugas dan wewenang mereka adalah menghalangi dan membatasi agar tidak semua orang bebas bertemu dengan khalifah dinasti Abbasiyah. Mereka bertugas menjaga keselamatan dan keamanan khalifah, yang pada masa Khulafaur Rasyidin ini tidak ada. Setelah terjadi pembunuhan terhadap Khalifah Ali, Muawiyah bersikap lebih hati-hati. Ia memutuskan tidak sembarang orang bisa bertemu dengan khalifah. Pada masa dinasti Abbasiyah, protokoler ini lebih diperketat. Orang tidak diperkenankan masuk istana dan bertemu dengan khalifah, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Bila ada tamu yang datang, hajib terlebih dahulu menanyakan maksud dan tujuannya. Setelah itu, barulah hajib memutuskan boleh tidaknya ia bertemu dengan khalifah.
3. Administrasi, yaitu 1. Imarah Istiqfa, bertugas antara lain mengatur dan mengaji tentara daerah, memungut pajak, menjadi imam, dan menegakkan pelaksanaan hukum. Mereka adalah pejabat eksekutif daerah atau gubernur. 2. Imarah Istila, bertugas dalam masalah ketertiban umum, yaitu semacam kepala kepolisian daerah atau Polda. Mereka bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban daerah. 3. Imarah Hasha, bertugas menangani masalah ketentaraan. Dengan kata lain, jabatan ini kira-kira sama dengan jabatan Panglima Daerah Militer atau Pangdam. Namun setelah kekuasaan pusat lemah, masing-masing amir berkuasa penuh mengatur pemerintahannya sendiri, hingga pada akhirnya banyak daerah yang melepaskan diri dari kekuasaan pusat. 4. Biro-biro pemerintahan Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, biro-biro pemerintahan telah mengalami kemajuan dan perbaikan serta penyempurnaan daripada masa sebelumnya. Untuk menjalankan sistem pemerintahannya, dinasti Abbasiyah membentuk biro-biro pemerintahan baru, yaitu 1. Amirul Umara atau panglima besar yang diserahkan pimpinan negara, 2. Dewan Az-Zamani atau dewan pengawas, 3. Dewan Takwi atau dewan yang menangani surat resmi, dokumen politik, serta instruksi ketetapan khalifah, 4. Dewan Al-Ahas Washi Syurha atau Dewan Kepolisian, 5. Dewan Al-Barid atau Badan Pos Negara, 6. Kiwan Qadi Kudah atau Dewan Kehakiman. 5. Sistem militer. Dinasti Abbasiyah juga membentuk lembaga peradilan militer atau Qadi Al-Askar atau Qadi Al-Jun. Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta pelatihan dan pengajaran secara reguler. Angkatan perang berada di bawah Dewan Al-Jun. Pasukan pengawas Khalifah adalah satu-satunya pasukan yang tetap mengepalai sekelompok pasukan. Ada juga pasukan bayaran atau sukarelawan. Pasukan tetap bertugas aktif disebut murtajikoh, dan pasukan sukarelawan disebut mutahawiyah. 6. Ekonomi. Dalam perekonomian, sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak tersebut selain untuk kepentingan masyarakat luas, dibelanjakan untuk membayar gaji pegawai tiap-tiap departemen. Selain pajak, sumber devisa negara adalah dari pertanian, perdagangan, dan industri. Dalam bidang perindustrian, pemerintah menggunakan sumber kekayaan negara dari hasil tambang untuk pembangunan industri. Beberapa kota sebagai pusat industri ialah 1. Basroh, kota penghasil sabun dan gelas, 2. Kaufah, terkenal sebagai penghasil sutra, 3. Damaskus, kota penghasil kemeja sutra. Segala upaya dilakukan oleh dinasti Abbasiyah untuk memajukan perdagangan, umpamanya 1. Dibangun sumur-sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati oleh khalifah dagang, 2. Dibangun armada-armada dagang, 3. Dibangun armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Dalam bidang pertanian, perkembangannya maju pesat pada awal pemerintahan, karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang subur. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengelolaan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli. Dalam usaha memajukan pertanian, pemerintahan Abbasiyah melakukan usaha memperluas daerah-daerah pertanian di segenap wilayah negara, membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal lama, sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak memiliki irigasi. 7. Hukum. Seperti halnya masa dinasti Umayyah, kekuasaan yudikatif atau al-sutha al-qadaiyah dibagi kepada bidang hisbah, al-qodah, dan al-mazhalim. Tugas dan kewenangan mereka juga tidak berbeda dengan pada masa sebelumnya. Namun selain 3 bidang tersebut, Khalifah sendiri juga menyediakan waktu-waktu tertentu di istana untuk menangani perkara-perkara khusus. B. Sistem politik dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abbasiyah I ini, kebijakan-kebijakan politik yang dikembangkan antara lain 1. Memindahkan ibu kota negara. Langkah awal yang diambil adalah memindahkan ibu kota negara dari Damaskus dipindahkan ke Baghdad. Alasan pemindahannya untuk menghindari situasi yang tidak menentu baik di Damaskus maupun di Kufah. Dengan dipindahkannya ibu kota negara ini, diasumsikan roda pemerintahan akan berjalan dengan lancar dan cepat maju. Di samping secara geografis letaknya amat strategis, karena Baghdad yang bekas wilayah kekuasaan Persia waktu itu sudah menjadi basisnya pemimpin-pemimpin besar, sarjana, dan filosofi-filosofi besar. Semenjak terjadinya kontak dengan Mesir dan Romawi. 2. Memusnahkan keturunan Bani Umayyah. Tindakan politik ini diambil untuk menjaga kemungkinan timbul lagi gerakan pemberontakan dari keluarga Umayyah. 3. Merangkul orang-orang Persia.
Dalam rangka politik memperkuat diri, Abbasiyah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada kaum Mawali keturunan Persia dalam berbagai bidang pemerintahan. 4. Menghapus politik kasta. Ciri-ciri yang menonjol dari revolusi Abbasiyah ialah munculnya negara Islam yang berbeda dengan Daulah Umayyah, yang di dalamnya semua unsur penduduk memperoleh hak yang sama dalam kekuasaan. Perlakuan demokrasi tentang persamaan dan persaudaraan manusia benar-benar mendapat perhatian yang serius. Penerapan politik persamaan ras ini mendorong Abbasiyah membangun suatu struktur yang berlangsung tanpa persaingan selama lebih dari 5 abad. Philip Kahiti mengatakan bahwa pemerintah yang dibangun oleh Abbasiyah lebih bersifat internasional dan menjadi wilayah non-muslim di masa bangsa Arab menjadi satu bagian dari ras-ras yang ada. 5. Kebijakan luar negeri. Dalam melaksanakan politik luar negerinya, Abbasiyah menjalin hubungan yang erat dengan Kaisar Charlemagne atau Charles yang berkuasa di barat. Abad ke-9 ditandai dengan adanya dua raja adik kuasa, yaitu Charles di barat dan Harun di timur. Kedua raja besar itu menjalin hubungan diplomasi luar negerinya yang didorong oleh kepentingan masing-masing. Charles berharap pada Harun untuk menghadapi Bizantium yang juga bermusuhan dengan Harun. Sementara Harun menginginkan persahabatan dengan Charles untuk menghadapi saingan dan musuhnya yang sangat berbahaya, yaitu dinasti Umayyah di Spanyol yang juga menjadi seteru Charles. Persahabatan saling menguntungkan ini terwujud sampai pada tingkat pertukaran data besar dan saling memberi hadiah sebagai realisasi dari kebijakan politik luar negeri ini. Pada masa Khalifah Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi, dibuka kembali ekspansi ke Bizantium dengan sebuah misi perang suci atau Holy War. Sekianlah penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.